Selamat datang di Aftersound Review, di mana kali ini gue bakal bahas fokus audio vokal. Terima kasih sebelumnya untuk Kuping Indonesia yang udah ngadain IEM Tour. Yang sekarang gue dapet itu fokus audio line up, ada vokal, rhythm, dan EDM, di mana bentuknya sama persis. Oke, kita bahas dulu yang vokal. Harganya sama, gue liat PO-nya seharga 2,5 juta. Dan langsung kita bahas dari build suara dan perbandingannya seperti biasa. Kita mulai dari build-nya dulu. Secara build ini udah sangat bagus. Ya harga 2 juta ya, what do you expect lah. Gue temuin yang build 2 juta tuh udah bagus semua. Kayak Moondrop KXSS, lalu NS5, itu semuanya rata-rata sudah bagus. Dan ini bahan housingnya kayaknya itu aluminium. Karena dia gue rasa sih not plastik ya. Mungkin plastik, mungkin aluminium. Tapi berasa ringan dan kuat. Sampai ini rada besar ya, nozzle-nya itu rada besar. Lalu dia punya 2 lubang untuk pressure relief dynamic driver. Dibilang ini pakai Tesla dynamic driver. Lalu kabelnya dia pakai 2 pin ya. Ini 2 pinnya konektornya kelihatan bagus. Dan ini masih sangat kenceng. Kemudian secara kabel sebenarnya ingetin gue sama Tin Audio T4. Kenapa? Karena dia sama-sama silver, sama-sama tebel. Di atas wire splitternya dia pakai single strand, lalu di bawahnya twisted aja. Dan ini lebih bagus dibanding T4 karena dia lebih lentur ya, berasa lebih lentur jauh nih dibanding T4, walaupun bentuknya sama sekali mirip banget malah bentuknya. Oke, seperti biasa untuk suara gue akan pakai AFX DSD yang utama dan X-Duo X10 sebagai source-nya. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Sebelum bahas suaranya, gue harus ngomong dulu untuk suaranya sendiri. Ini, untuk gue nggak tahu ini untuk sensitivity apa impedance yang rendah, tapi ini sangat kenceng di play dimanapun itu, dari HP, dari DAC gue, dari DAP gue, itu volume kecil dia udah langsung nyanyi. Jadi hati-hati untuk nyetel suaranya, jangan sampai kegedean karena KXSS, T4, NS5 semuanya gue butuh volume up lebih lagi dibanding ini sangat gampang untuk nyanyi. Oke, kita langsung aja bahas dari suaranya itu sendiri. Walaupun namanya fokus audio vokal, gue pikir pertamanya namanya fokus vokal ya, bakal fokus banget sama vokal. Ternyata enggak cuy. Gue udah nyobain ini, nyobain KXSS, nyobain NS5, nyobain T4. Ini enggak fokus banget sama vokal, justru suaranya rada V-shape. Serius, V-shape di sini gue maksud V-shape yang bagus ya, V-shape yang terkontrol gitu. Mid bass naik, low mid turun, upper mid naik, low treble naik, lalu upper treble turun. Ya, tipe-tipe your typical V-shape tapi dengan kontrol yang sangat baik. Kita mulai dari bassnya dulu aja. Bassnya itu gebuk, nggak pernah kekurangan rasa mid bass. Mid bassnya itu sangat cocok untuk lagu apapun, lagu pop bisa, lagu EDM bisa, lagu ngerock bisa, lagu jazz apa juga nggak berasa gedean, nggak berasa bumi, berasa cukup cepat gitu. Tapi cepat banget juga nggak ya, nggak secepat BA di harganya 2 juta gitu, nggak. Tapi dia cukup cepat, nggak pernah ngerasa bumi. Dan ini bakal tipe bass yang ya lu nggak bakal protes lah, ngegebuk in your face gitu, tapi nggak pernah terlalu besar, nggak pernah terlalu kecil. Very good bass. Kemudian kita berlanjut langsung aja ke mid range-nya. Nah, mid range ini seperti yang gue bilang tadi ya, dia berasa masih ada turun di low mid, upper mid-nya naik. Dan karena ini vokalnya memang energik di bagian upper mid. Dan dia ini cukup balance. Maksudnya lu kasih vokal cowok, vokal cewek, vokal yang smooth, energik, Keala Settle, lalu Andrea Bocelli, Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston. Itu lu bakal ngerasa powernya keluar semua. Lu bisa ngerasa, ini vokalnya lepas, powerful, asik lah, energik. Tapi sayangnya untuk lagu-lagu yang vokalnya smooth banget ya, kayak Joyce Chu atau
Misalnya Cindian gitu yang bener-bener smooth. Lalu kayak Ayu, Taeyeon gitu. Gue ngerasa ini vokalnya nggak terlalu smooth. Jadi memang karena energik lepas, tapi dia sedikit apa ya? Mungkin gue ngomong rada ada sedikit kasar, tapi itu bisa baik bisa jelek gitu. Maksudnya untuk lagu-lagu yang butuh powerful itu kadang-kadang gue masih berasa itu butuh gitu sedikit kasarnya itu. Tapi untuk lagu-lagu yang bener-bener fokus ke vokal nyantai Asian vokal cewek gitu ya, ini nggak se-smooth yang gue mau gitu. So far so good ini, tapi tetap lu bisa masih cocok sama lagu apa aja lah. Lu nggak bakal protes gimana-gimana untuk vokal yang top 40 pop songs, rap gitu kan. Lu nggak bakal protes lah. Vokal yang cukup apa ya, lepas, powerful, energik. Nah, ke treble-nya. Sekali lagi treble-nya ini adalah treble bukan yang buat gue nggak spesial amat sih. Dia secara extension biasa aja. Lu nggak pernah ngerasa kekurangan, lu nggak pernah ngerasa kelebihan untuk lagu-lagu pop, untuk lagu modern, top 40 global gitu nggak. Kecuali kalau lu mainnya klasikal. Di klasikal dia masih berasa kurang extensionnya. Walaupun memang airy, tapi extensionnya tuh kurang nyampe ke lagu-lagu kayak La Campanella, La Primavera, seperti gue selalu pakai lagu itu karena dia mainnya treble banget. Dan di lagu itu gue ngerasa treble extensionnya masih kurang, walaupun energinya itu ada. Jadi secara overall, ini adalah your typical V-shape dynamic sound, tapi di level harga yang bagus sekali. Secara teknikalitasnya bagus juga. Jadi kita mulai dari separasi, soundstage, dan imaging. Lo pernah lihat review gue gimana gue suka sama KXSS. Levelnya sama. Secara separasi, soundstage, imaging, nilainya sama, levelnya sama, soundstage-nya bagus, separasinya bagus, imaging 3D-nya juga udah oke. Gak malu-malu nah di level harga 2,5 juta ini. Lalu gimana perbandingannya sama ayam lain di harganya? Ya sekarang yang gue punya, tentunya dibanding sama kembarannya ya, si Vocal Audio Rhythm dan Vocal Audio EDM, ini paling versatile. EDM sesuai namanya dia khusus untuk ngebass, dan rhythm itu khusus banget buat klasikal dan orkestra. Kalau ini, lu kasih lagu pop, lu kasih lagu EDM, lu kasih lagu any song, lu kasih lagu K-pop, semuanya enak. Jadi ini paling versatile di harganya. Lalu gimana perbandingannya sesama 2 juta nih? NS5 ya, Dream Bridge. Walaupun lucu namanya Focus Audio Vokal dan ini NS5 aja. Kalau lu pilih vokal, jangan pilih vokal. Lucu ya. Lu suka lagu vokal, jangan pilih Focus Audio Vokal ini, tapi pilih aja NS5. Kenapa? Vokalnya jelas lebih maju, lebih smooth, emosi mendayu-dayunya itu lebih berasa untuk vokal jazz. Lalu untuk vokal apa ya, vokal diva gitu, vokal divo, Celine Dion, Mariah Carey gitu, ini lebih maju, lebih smooth, dan buat gue lebih apa ya lebih enak loh. Lu bisa khusus ngerasain vokalnya di sini tuh maju banget, tapi bassnya lebih mundur, treble-nya lebih kepotong. Yang di sini lu bakal ngerasa lengkap, bass ada, vokal ada, treble ada, tapi jadi lu nggak bisa ngerasa fokus banget di vokalnya, itu enggak. Ini tapi jauh lebih versatile dibanding NS5. NS5 benar-benar khusus dia jago di vokalnya. Kemudian gimana dengan perbandingannya dengan ayam yang udah terkenal dan favorit gue sekarang, yaitu Moondrop KXSS. Seriously, ini kayak apa ya? Gue langsung aja ngomong dua ini sama aja bagusnya. Kalau tanya gue pilih yang mana, masih Moondrop KXSS. Tapi itu subjektif, bukan objektif. Kalau gue ngomong sangat objektif, gue ngomong secara soundstage, separasi, detail gitu ya, levelnya sama coy. Dan beda harganya maksudnya cuma 300 ribu kan. Berarti ini 2,2, ini 2,5. Apalah, maksudnya cuma 300 ribu, lu udah main 2 juta, itu bedanya sedikit gitu ya. Dan di sini itu lebih berasa lebih tebal suaranya. Mid bassnya lebih tebal, vokalnya lebih tebal, treble-nya itu lebih energik. Tapi di sini Moondrop KXSS itu bassnya nggak setebal ini, tapi lebih tight dan gue masih ngerasa lebih deep. Mid range-nya dia lebih tipis di Moondrop KXSS, tapi lebih smooth. Jadi di sini lebih energik, lebih tebal, lebih lepas, tapi
lu masih bisa kayak ngerasa yang tadi gue bilang di kayak vokalnya Cindian, vokalnya Joyce Chu yang sangat-sangat smooth, vokalnya Taeyeon, Ayu. Kadang-kadang gue ngerasa di sini rada lebih kasar. Kalau di sini lebih smooth lagi. Jadi kalau gue pilih vokal cewek Asian gitu, gue bakal pilih kayak XSS tetap. Dia lebih smooth walaupun lebih tipis. Dan treble-nya juga sebenarnya gue ngerasa treble-nya ekstensinya itu mirip-mirip di antara XSS dan si fokus audio vokal ini. Tapi di fokus audio vokal lu bakal merasa lebih ada airy-nya aja. Ya, lebih airy berasanya, jadi kesannya lebih lepas. Tapi di sini tuh lebih smooth dan sedikit lebih fokus. Jadi ini kalau misalnya gue ngomongnya 11-12 banget suaranya loh. Tapi ini jadi kesannya ya, fokus audio vokal underrated. Padahal dibanding mundur ke XSS, dua-duanya tuh paket lengkap. Bassnya ada, mid-range-nya ada, treble-nya ada. Dua-duanya tuh udah oke banget gitu lah. Dua-duanya V-shape. Dua-duanya V-shape suaranya. Mid bassnya naik, lower midnya turun, upper midnya naik, lower treble-nya naik, upper treble-nya turun. Itu dua-duanya berasa. Cuma bedanya ya tadi gue bilang, ini lebih tebel, lebih lepas, lebih airy. Yang ini lebih tipis, tapi lebih smooth. Jadi yang mana pilihan lu? Ya tergantung. Dua-duanya seriously, ini dua-duanya bagus. Fokus audio vokal underrated gem. Bagus loh ini. Secara bentuk, suara, dan perbandingannya di harga 2,5 juta, jelas-jelas bagus juga. Oke, jadi segitu aja. Kalau lu suka video ini, like and subscribe and share. Thank you.